Selamat pagi anak didik kami kelas 12 urusan IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita berikut, yaitu kita terus membahas tentang jenis-jenis peta ya. Dari jenis-jenis peta yang akan kita jabarkan ini nantinya adalah yang disebut dengan peta topografi. Jadi kalau kita perhatikan dari berbagai macam peta ya, kalau diamati dari segi data yang ditampilkan dalam peta tersebut, bahwa peta itu dapat dibedakan atas dua jenis. Itu yang pertama adalah yang disebut dengan peta umum. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan peta tematik atau peta khusus. Jadi peta umum itu pada umumnya dibedakan atas tiga. Ada peta dunia, kemudian ada peta korografi, ada peta topografi. Ya. Nah, jadi nanti dari ketiga jenis peta umum ini yang akan kita bahas itu adalah peta topografi. Ya, jadi kalau peta dunia dan korografi ini umumnya inilah yang kita secara umum kita kenal dengan peta, terutama peta-peta yang kita dapatkan di atlas ini, yang peta dunia ataupun peta korografi. Jadi kalau peta dunia ini umumnya menggambarkan tentang ya letak ataupun batas-batas daripada negara-negara di dunia ya, tersebut peta dunia. Jadi ini cara menggambarkan tentang letak ataupun bentuk daripada negara-negara di dunia ya. Sedangkan peta korografi ini menggambarkan tentang kenampakan umum dari berbagai objek yang ada di permukaan bumi ya. Seperti misalnya apakah itu berupa bintang alam, gunung ya, jalan bukit ya, dataran rendah, dataran tinggi, laut ya. Ini yang digambarkan di sini dia, peta korografi. Jadi kalau kita yang amati dari sehari-harinya peta itu kebanyakan ini peta korografi namanya itu ya. Jadi misalnya peta korografi itu cakup misalnya seperti ya peta berbagai wilayah daerah di Indonesia ya, misalnya peta Sumatera Utara ya kan, peta Sumatera Barat dan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian peta topografi ya, jadi peta topografi itu merupakan peta yang menggambarkan bentuk-bentuk ataupun relief permukaan bumi ya, atau khususnya permukaan daratan tentunya. Jadi wilayah daratan tentunya tidak rata ya kan, itu punya relief, punya perbedaan ketinggian ya, jadi tingginya berbeda-beda. Jadi ada kita sebut misalnya topografinya itu gunung atau pegunungan, ada lembah ya kan, kemudian ada tanah datar, dataran tinggi, ada dataran rendah ya. Jadi untuk penggambarannya itu ya, relief permukaan buminya itulah yang dikenal dengan sebutan peta topografi ya. Jadi yang pada umumnya peta topografi itu menggunakan yang disebut dengan garis kontur ya. Inilah nanti yang cara kita bahas di situ nantinya. Kemudian kalau dengan peta khusus atau peta tematik, ini adalah merupakan jenis peta yang secara khusus menggambarkan ketampakan tertentu di wilayah permukaan bumi ya, ataupun katakanlah dari kondisi alam secara khusus ya. Misalnya apakah itu misalkanlah peta curah hujan ya. Jadi yang ditampilkan ataupun yang ditonjolkan di dalam peta tersebut adalah bagaimana tingkat curah hujan yang terjadi di suatu daerah yang dipetakan. Demikian juga misalkan dengan peta ya suhu udara ya kan, peta suhu udara. Jadi dalam peta tersebut terlihatlah ya daerah-daerah dengan tingkat suhu udara yang berbeda tentunya. Mana daerah-daerah yang tergolong panas, sedang, dingin, itu bisa diperlihatkan dalam peta tersebut. Jadi peta khusus ataupun peta tematik itu menggambarkan ketampakan
ya tersendiri ataupun ketampanan khusus dari suatu objek yang terdapat di alam, ya. Nah, jadi kalau di dalam peta khusus itu biasanya yang digunakan sebagai dasarnya adalah merupakan, misalkan itu adalah peta korografi, ya. Dari sini dia hanya yang diambil dari sini adalah merupakan apa, dasar petanya, pulau-pulaunya, ya. Jadi di atas pulau itulah digambarkan apakah dari segi curah hujan tadi, kemudian apakah dari segi keadaan suhu udara ataupun dari unsur-unsur yang lainnya. Nah, baik, untuk berikut kita uraikan, jabarkan tentang peta topografi, ya. Jadi nanti dalam pembahasan peta topografi tersebut, ya, ada perhitungan-perhitungan di sini, ya, ada perhitungan terutama penggunaan daripada rumus skala peta topografi. Jadi ada beda di sini, ada secara khusus, ya, kalau perhitungan-perhitungan tentang skala ataupun ukuran-ukuran jarak ketinggian yang terdapat dalam peta tersebut. Nah, jadi peta topografi itu tadi adalah peta yang menggambarkan daripada bentuk-bentuk ataupun relief permukaan bumi atau daratan, ya. Jadi gambaran permukaan bumi itu digambarkan dengan menggunakan yang namanya garis kontur, ya. Garis kontur. Itu garis kontur itu adalah garis pada peta yang menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi kalau satu garis kontur itu adalah satu garis ketinggian, ya, satu garis ketinggian. Nah, jadi misalnya di sini satu garis kontur itu dia begini dia, selalu melingkar, ya, selalu melingkar dia, ya, menutup, ya, satu garis kontur. Jadi satu garis kontur ini menghubungkan tempat-tempat yang ada di lokasi tersebut yang ketinggiannya itu sama, ya, yang ketinggiannya sama. Itulah dia, ya. Nah, kemudian berikut karakteristik daripada garis kontur, ya. Garis kontur tersebut, ya, kalau kita perhatikan dalam gambar ini, inilah yang namanya garis-garis kontur itu, ya. Nah, jadi dari garis kontur ini, garis kontur tersebut, ya, menggambarkan bagaimana ketinggian wilayah ataupun ketinggian daratan yang terdapat pada wilayah yang dipetakan, ya. Nah, pada ketinggian berapa di satu titik tertentu, ya. Nah, jadi pada umumnya satu garis kontur tersebut artinya ya satu garis yang sifatnya melingkar, ya. Nah, jadi satu garis kontur itu tidak ada yang berpotongan, selalu berkesinambungan sedemikian. Jadi karakteristik daripada garis kontur itu pertama adalah disebutkan semakin dekat jarak antar garis, semakin terjal daerah tersebut. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, mana jarak yang paling dekat, ya. Nah, ini dia, kan? Di sini kalau dia rapat, dia begini, ya, rapat, itu menunjukkan daerahnya itu adalah terjal, ya, terjal, curam. Ya, ini curam ini, ya. Kalau sudah seperti ini curam ini, ya. Nah, kemudian berikutnya garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. Ya, ini gak ada, misalnya ini kalau kita mati satu garis kontur ini, ya, terus berkesinambungan, kemudian menyatu kembali, ya kan? Ini dia melingkar, menyatu kembali ini, ya. Nah, kalaupun jarak antara satu garis kontur dengan garis kontur yang lainnya, ya, itu tidak selalu sama, ya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, maka disebutkan tadi jarak antara garis kontur satu dengan garis kontur dua ada yang melebar, ada yang rapat, ya kan? Ada yang melebar, ada yang rapat. Jadi jarak antara garis kontur satu ke garis kontur kedua dan seterusnya bisa saja misalnya mencapai pada suatu lokasi tertentu jaraknya itu bisa mencapai 10 meter, ya, bisa 20 meter, bisa 50 meter, ya, bisa 100 meter. Namun bisa saja hanya misalnya 2 meter jaraknya, ya, jarak antara satu garis kontur tersebut. Ya, itu. Nah, jadi membedakan satu garis kontur sama ketinggiannya dan garis kontur lainnya adalah
di bawah ataupun di atas garis kontur yang lainnya, ya. Jadi pada umumnya garis kontur tersebut ketinggiannya mulai dari puncak sampai ke lereng, ya kan? Mulai dari puncak sampai ke lereng. Di puncak dia tentunya lebih tinggi, tetapi garis konturnya itu lebih pendek, ya, melingkar dia gini. Nah, inilah puncaknya. Kemudian ini lerengnya, ya, ini lereng daripada lokasi yang dipetakan, ya, lerengnya. Kemudian berikutnya, ya, sebutkan dari garis kontur tadi, ya, selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Inilah di angka-angkanya, ya, garis konturnya ini. Jadi garis kontur ini antara satu garis kontur satu dengan garis kontur lain beda ketinggiannya, ya, namun interval garis konturnya itu adalah sama, ya. Jadi ada yang disebut dengan kontur interval, itu batasan ataupun perbedaan beda ketinggian, ya, beda ketinggian antara garis kontur yang satu dengan garis kontur yang kedua, ya. Jadi harus memiliki, ya, perbedaan ketinggian yang sama. Jadi misalnya kalau di sini dia 100, di atasnya 150, ya, di atasnya lagi 200, di atasnya lagi 250. Nah, jadi tambah-tambah 50 ataupun beda-beda 50 dia jaraknya. Kalau misalnya intervalnya 50 meter, ya. Nah, jadi kalau misalnya intervalnya 150 meter, yang berarti, ya, nantinya angka-angkanya itu, ya, selisihnya adalah 150 meter. Namun jaraknya, kalau jaraknya ini satu garis kontur satu dengan garis kontur yang berikutnya tentunya tidak sama. Jadi kontur intervalnya itu yang sama, ya, ataupun yang disebut dengan CI. Nah, kemudian berikutnya karakteristik yang keempat adalah garis kontur jika memotong jalan akan selalu berbentuk huruf U ke arah lokasi yang lebih rendah, ya. Ini gambarnya. Jadi kalau nantinya ada misalnya ruas jalan, ini seperti gambar ini, sini dia ruas jalannya, maka nanti garis konturnya itu selalu memotong ke arah jalan, tetapi, ya, garis konturnya berbentuk huruf U, ya, ini ke arah jalan itu, ya. Jadi kalau misalnya ini titik-titiknya ini adalah jalan raya, ya, maka garis kontur yang memotong daripada jalan raya itu senantiasa memperlihatkan huruf U, bukan misalnya tegak lurus seperti ini, tidak, ya, tetapi dia melengkung membentuk huruf U, ya. Kemudian yang kelima, beda dengan garis kontur jika memotong sungai, ya. Garisnya itu akan berbentuk huruf V. Nah, ini gambar kedua ini dia, ya. Jadi kalau misalnya ini sungai, ya, di tengahnya ini ada sungai, maka nantinya setiap garis kontur yang memotong daripada aliran sungai tersebut, dia senantiasa membentuk huruf V, ya. Ini huruf V dia. Karena kalau sungai itu tentunya lokasinya itu membentuk jeram yang dalam, ya. Ataupun ada lembah-lembahnya, ya kan? Jadi kalau lembah tentunya nanti ketampakan daripada daerah aliran sungainya itu senantiasa membentuk daripada huruf V, ya, bentuk huruf V. Maka gambarannya itu senantiasa terbentuk huruf V, ya. Sedangkan kalau dia ruas jalan tadi, ya, ini lebih lebih melengkung sehingga berbentuk huruf U, ya. Tidak membentuk suatu jeram yang dalam, ya. Jadi lebih dangkal tentunya kalau dibandingkan dengan kalau lokasi tersebut merupakan daerah badan sungai, ya, daerah badan sungai. Baik, itu tadi gambaran sepintas tentang bagaimana karakteristik daripada garis kontur yang digunakan di dalam peta topografi tersebut, ya. Nah, jadi di sini diperlihatkan bagaimana cara membuat garis kontur, ya. Garis kontur. Jadi misalkan inilah merupakan gambaran sebenarnya daripada wilayah permukaan bumi itu. Ada dua bukit di sini, ya kan? Ada dua bukit. Nah, tentunya, ya, untuk bisa menggambarkannya, ya, bukit tersebut harus diukur ketinggiannya. Ya, harus diukur ketinggiannya. Ya, biasanya ketinggian itu diperhitungkan dari lokasi terendah terlebih dahulu, kemudian diperhitungkan itu ke atas permukaan air laut, ya. Jadi misalnya di lerengnya dulu, lerengnya
lerengnya itu ketinggiannya dari permukaan laut berapa meter, ya. Misalnya apakah mencakup 4.000 meter di atas permukaan laut, apakah 3.000, ya, lerengnya, lereng terendahnya, ya, apakah 2.000 dan seterusnya. Tentunya karena setiap tempat tersebut berbeda ketinggiannya. Jadi misalnya kalau pada lereng terendahnya itu, ya, ketinggiannya misalnya diperhitungkan ya 2.000 meter, ya, 2.000 meter, maka kalau intervalnya di sini seperti ini, angka-angkanya di sini, tentunya intervalnya itu 10, ya kan? 10, 20, 30, 40, ya kan? Jadi intervalnya itu selisih setiap daripada garis kontur itu adalah 10 meter. Ya, jadi kalau di sini dia misalnya adalah 2000 meter diukur dari permukaan laut, maka yang di atasnya ini adalah sudah mencapai 2010, 2020, 2030, 2040, ya. Tetapi kalau misalnya ini langsung ketinggian terendahnya itu terus berhadapan dengan laut, ya, karena bisa saja suatu pulau tertentu, ya, terus menjadi gunung kemudian berhadapan langsung, ataupun ya tempat terendahnya itu langsung di atas permukaan laut. Nah, kalau ini misalkanlah lokasinya ini sudah merupakan laut, berarti ketinggiannya ini sudah hitungan meter, ya. Ini jadi 0, ya. Kemudian di daratannya 10, ya kan? Nah, kemudian ke tengah lagi, ya, diperhitungkanlah 20, ya, 30 dan seterusnya, ya kan? Itu. Jadi setelah dari setiap titik, ya, setiap titik ditentukan, ya, di lereng gunungnya, ya, mana misalnya titik ketinggiannya 10 di mana? Tempat di misalkan ini A, B, ya, C, dipatuklah sini. Kemudian dihubungkanlah menjadi satu garis, ya, titik yang sama tadi tingginya. Nah, kemudian yang kedua, titik yang sama tingginya ini di mana letaknya? Nah, dihubungkan menjadi satu garis kontur, ya. Jadi garis kontur pertama ketinggiannya 10 meter, kemudian garis kontur kedua ketinggiannya 20 meter, garis kontur ketiga ketinggiannya 30 meter, kemudian garis kontur keempat ketinggiannya 40 meter, ya. Hanya itu dari ukuran yang ditentukan di sini. Nah, kemudian berikutnya dilanjutkan lagi dengan daerah di sekelilingnya, ya, lokasi di sekelilingnya. Nah, kemudian, ya, gambaran daripada puncak pegunungan tersebut kemudian dilukiskanlah itu di dalam bidang datar seperti ini, ya, dalam bidang datar. Jadi artinya lereng dengan ketinggian 10 meter itu di atas gambar ataupun peta, jadi gambarannya itu jadi melingkar dia seperti ini, ya. Nah, jadi melingkar. Kemudian yang 20 ini di atasnya melingkar, ya. Yang 30 di atasnya lagi melingkar. Nah, kemudian nanti di tengahnya ini menjadi puncak yang 40 ini. Inilah puncak gunungnya, ya. Nah, itu seperti itu dia, ya. Jadi artinya kalau kita perhatikan di sini gambaran puncak tadi menjadi mendatar sedemikian, ya kan? Menjadi mendatar, tetapi bisa diperhitungkan, ya, ketinggian dan kemiringannya ini, ya, dari lereng yang sudah digambarkan tadi, ya, kira-kira seperti itu, ya. Baik, berikutnya, ya, perhitungan-perhitungan yang terkait dengan jarak antar ataupun ketinggian daripada satu titik dengan titik lain di peta topografi tersebut. Yang pertama adalah rumus mencari kontur interval, ya, kontur interval ataupun yang disingkat dengan CI, ya. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Ya, ini 1/2000 ini angka konstan, ya, angka konstanta ini, ya. Jadi rumus ini 1/2000, ya, ini ditentukan ahlinya, ya, nggak bisa dirubah-rubah ini, ya. Kontur interval, ya, 1/2000 dikali penyebut skala. Jadi peta topografi itu senantiasa punya skala, ya. Jadi satu peta peta topografi tersebut untuk menentukan daripada kontur interval setiap garis kontur yang ada dalamnya, maka rumusnya ini kontur interval 1/2000 kali penyebut skala, ya. Jadi misalnya, ya, dalam contoh yang disebutkan di sini, pada skala petanya dengan skala 1/100.000,
ya. Peta 1/100.000. Nah, kalau petanya skalanya 1/100.000, maka nantinya di dalam peta tersebut kontur intervalnya itu jadi berapa? Ya, jadi berapa dia ketentuan kontur intervalnya setiap perbedaan garisnya, ya. Maka nanti tentukanlah rumusnya. Kontur interval ya setiap garis dalam peta tersebut adalah ya CI sama dengan 100.000 dikali 1/2000, ya. 1/2000, ini rumusnya 1/2000 kali 100.000 atau 100.000 dikali 1/2000, ya. Hasilnya adalah 50 meter, ya. Itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua apabila skala petanya 1/50.000, ya. Berapa nanti di sini kontur intervalnya? Ya, jadi kontur intervalnya, ya, penyebut skalanya ataupun 1/2000 dikali penyebut skala, ya. 1/2000 kali penyebut skala kali 50.000, 1/2000 dikali 50.000, ya. Kalaupun dibalikkan ini terbalik ini nggak ada masalah, karena kalau kali kiri dan kanan kalau dibolak-balik itu sama saja, ya kan. Nah, jadi sama itu kalau 50.000 kali 1/2000 terus hasilnya sama dengan 1/2000 dikali 50.000. Tetap hasilnya adalah nantinya adalah 25 meter, ya. Ini, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apabila skala petanya 1/25.000, ya. Berapa kontur intervalnya? Jadi kontur intervalnya 1/2000 dikali dengan 25.000 kali penyebut skalanya ini, ya. Jadi 1/2000, ya, dikali 25.000, ya. Jadi hasilnya nanti adalah 12,5 meter, ya. 12,5 meter. Nah, inilah ketentuan yang disebut dengan kontur interval, ya, kontur interval. Nah, kemudian untuk berikut kita langsung kemukakan ataupun contohkan dengan perhitungan, ya, yang memperhitungkan kontur interval. Nah, misalnya di sini, ini petanya, ya. Nah, di sini petanya. Ini peta topografinya dengan skala petanya 1/50.000. Pada peta tersebut ada 3 garis kontur yang diperlihatkan. Ada garis kontur A, kemudian garis kontur B, kemudian ada garis kontur C, ya. Ini garis konturnya, garis kontur 1, garis kontur 2, garis kontur 3. Jadi yang diketahui di sini hanya skala peta dengan ketinggian daripada titik A, ya, yang mencapai 125 meter, ya, 125 meter. Maka dipertanyakan berapakah pada peta tersebut tinggi titik B, kemudian tinggi titik C, ya. Nah, ini berapa ketinggiannya. Nah, untuk bisa mencari ketinggiannya ini tentunya kita cari kontur intervalnya, ya. Cari kontur intervalnya. Kalau sudah dapat kontur intervalnya, maka akan memungkinkan bisa kita perhitungkan, ya. Jadi kontur intervalnya CI-nya sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Itu tadi rumusnya, ya kan? Kontur interval 1/2000 dikali, ya, penyebut skalanya. Ya, jadi penyebut skalanya itu berapa? Itu adalah tadi 50.000. Jadi 1/2000 dikali 50.000, ya. 1/2000 dikali 50.000, maka hasilnya adalah 25 meter. Ya, ini 25 meter. Jadi kontur intervalnya itu dari A ke B, dari A ke B 25 meter, kemudian dari B ke C juga 25 meter. Jadi kalau kita perhitungkan, ya, dari tentunya dasar perhitungan kita adalah dari titik K. Kebetulan di sini, ya, yang lebih tinggi itu A, B, C, ya, yang lebih tinggi tentunya adalah titik A. Ya, titik A 125 meter, ya. Jadi karena lebih tinggi titik A dibandingkan dengan B dan C, maka tentunya dari kontur interval itu bukan ditambahkan tetapi dikurangkan, ya. Jadi dari titik A
ya, A-nya tadi 125 meter, ke arah B dikurangkanlah itu 25 meter. Ya, karena kontur interval dari A ke B tadi 25 meter. Jadi dari titik tinggi A 125 dikurang 25 meter, maka hasilnya adalah 100 meter. Inilah dia, ya. Nah, kemudian berikutnya demikian juga setelah dapat kontur B, ya, ketinggian daripada kontur B, maka tentunya akan memungkinkan dapat juga kontur C-nya, ya. Jadi kontur C-nya, kalau B-nya tadi adalah 100, ya, dari B 100 tadi, ya, kemudian ke arah C dikurangkanlah itu 25 meter, ya. Maka hasilnya adalah 75 meter, 100 dikurang 25. Jadi akhirnya menjadi 75 meter. Itulah ketentuannya di sini, ya. Jadi nantinya B menjadi 100 meter, kemudian C-nya menjadi 75 meter. Ya, itu. Jadi yang terpentingnya kamu paham di sini. Yang pertama adalah tentang skala petanya dan rumusnya. Ya, ini rumusnya ini harus diterhafalkan 1/2000 kali penyebut skala ini. Ini rumusnya. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada rumusnya ini ya nggak bisa dapat itu. Ya, ini nggak bisa dapat ini. Harus ini dia rumusnya 1/2000. Nggak bisa 1/3000, 1/4000 nggak bisa. Ya, karena itu sudah merupakan bilangan konstan, ya, angka yang tetap, ya, angka yang tetap untuk bisa menghitung daripada yang disebut dengan kontur interval, ya. Jadi kontur interval rumusnya adalah 1/2000 kali penyebut skala, nggak bisa 1/5000 kali penyebut skala, nggak bisa 1/10000, nggak bisa, harus 1/2000 kali penyebut skala, ya. Maka ini akan dapat hasilnya. Jadi angka ini ya tentunya harus dihafalkan, ya, 1/2000 kali penyebut skala itu harus dihafalkan. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan tinggi kontur, ya, tinggi kontur. Nah, tinggi kontur. Seperti tadi kita sebutkan, satu peta topografi adalah memperlihatkan tinggi kontur, ya, yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Tetapi di dalam perhitungan tinggi kontur maka akan memungkinkan, misalnya, ya, bisa saja, ya, suatu tempat yang tidak tidak ada gambar konturnya, tetapi ya harus dicari ataupun dihitung berapa ketinggiannya, ya, berapa ketinggiannya. Maka nantinya memungkinkan seperti contohnya di sini ada titik P ataupun ada kontur P, ada kontur O, ya kan? Kontur P-nya 900 meter, kontur O-nya 940 meter. Nah, di sini tentukan dari antara P ke O ada Q, ya kan? Ada Q. Nah, Q-nya ini ketinggiannya berapa meter? Nah, ini yang dipertanyakan, ya kan? Yang pertanyakan. Ya, di sini P-nya 900 meter, O-nya 940, ya kan? Nah, kemudian di sini Q-nya satu titik antara P ke O, ya, tingginya berapa? Ya, tingginya berapa? Maka disinilah yang bisa kita perhitungkan dengan yang disebut dengan mencari titik kontur pada titik tertentu, ya. Sini rumusnya adalah D1/D2 dikali CI kontur interval ditambah tinggi kontur, ya, TC tinggi kontur, ya. Jadi D1/D2 dikali kontur interval ditambah tinggi kontur. Inilah untuk mencari daripada seperti yang dipertanyakan tinggi Q-nya, ya, tinggi Q-nya ataupun tinggi titik Q. Jadi tinggi, ya, tinggi titik Q yang dicari tadi, ya, hasilnya bisa dihitung dari D1/D2 kali kontur interval kali tinggi konturnya, ya, ditambah tinggi konturnya tambah TC, ya. Jadi D1/D2 dikali CI ditambah TC. Jadi keterangannya D1 itu jarak titik ke 2
ke titik ketiga pada peta. Ya. Jadi pada umumnya kalau D1 ini adalah jarak yang terkecil di antara jarak yang diperhitungkan, ya. Nah, kemudian D2 jarak titik ke1 ke titik ketiga pada peta. Nah, pada umumnya ini adalah D2-nya ini jarak terjauh, ya, yang diperhitungkan. Ya, jarak terjauh. Jadi kalau di dalam gambar ini yang D1 itu yang mana? Ya. Yang D1 adalah antara P ke Q. Ya. Yang D2-nya itu yang mana? D2-nya itu adalah jarak daripada P ke O. Ya. Jadi kalau di dalam gambar tersebut sebutkan bahwa P ke Q, kita ulangi, P ke Q, ya, dari P ke Q adalah disebutkan di situ dalam gambarnya adalah 3 meter, ya. Sedangkan dari P ke O adalah 8 meter, ya. Nah, P ke Q sini dalam gambarnya disebut adalah 3 meter, sedangkan P ke O adalah 8 meter, ya. Ini yang diketahui, ya. Nah, jadi untuk memperhitungkannya, ya, jadi D1 per D2-nya tadi yaitu ini jarak dari P ke Q yaitu 3, berarti 3 per 8. Ya, di sini PQ per PO, ya, 3 per 8. Nah, 3 per 8. Kemudian kontur intervalnya. Kontur intervalnya itu kita perhitungkan dari sini, yaitu dari perbedaan tinggi P dengan tinggi O, ya. Jadi kalau P-nya tadi adalah 900 meter, O-nya adalah 940, berarti 940 dikurang 900 hasilnya adalah 40 meter, ya. Jadi kontur intervalnya itu adalah 40, ya, ini dia 40 meter, ya. Jadi 3 per 8 dikali 40. Kemudian ditambah dengan tinggi kontur, ya. Tinggi kontur itu adalah dihitung dari tinggi kontur P, ya, tinggi kontur P, ya, 900. Jadi D1 per D2 dikali CI tambah TC, ya. Jadi dari 3 per 8-nya tadi, ya, sudah dikalikan dengan 40, kemudian ditambah dengan 900. Ya, kenapa ditambah 900 di sini? Karena yang diperhitungkan adalah dari tinggi kontur terendah, ya. Nah, jadi di sini artinya P-nya pasti lebih rendah ketinggiannya bila dibandingkan dengan Q yang dicari, ya. Jadi dari perhitungannya, ya, setelah dibaikan tadi PQ per PO dikali CI, ya, yaitu 3 per 8 dikali 40, kemudian ditambah 900, ya, tambah 900. Maka hasilnya 3 per 8 dikali 40, hasilnya adalah 120 per 8. 3 kali 40, 120. 120 per 8, ya. Kemudian ditambah 900. 120 per 8 ini bagikan, menghasilnya nanti dapat 15. Kemudian ditambah 900, maka 15 tambah 900 hasilnya adalah 915. Jadi tinggi Q-nya adalah 915, ya. Nah, itulah untuk mencari tinggi kontur pada titik tertentu yang diperhitungkan, ya. Jadi karena jarak kontur ini tidak selalu sama, ya, tidak selalu sama. Jadi suatu titik tertentu dengan ke titik yang lainnya memungkinkan untuk bisa, ya, kalau di tengahnya ini kalau tidak pun persis pada titik tengah antara P ke Q, ya, ataupun pada jarak tertentu ini sini, maka akan memungkinkan bisa dihitung, ya, berapa tingginya, berapa tinggi titik yang ada antara P dan Q-nya, ya. Nah, jadi bisa saja misalnya kalau di sini tadi, ya, jarak antara P ke Q, ya, P ke Q adalah 8 meter, maka yang di tengahnya ini kan adalah antara 3 dan 8. Berarti di sini nantinya memungkinkan untuk bisa diperhitungkan misalnya titik di tengahnya itu adalah titik apa namanya, ya,
4 meter, ya kan? O-nya, Q-nya 4 meter, ataupun mulai dari 3 meter bisa 4 meter, ya kan? Bisa dengan 5 meter, bisa 6 meter, ya, kemudian bisa 7, bisa 8. Karena batasan jaraknya itu adalah dari 3 sampai 8, ya. Itu dari 3 sampai 8. Nah, itu tadi, ya. Nah, jadi memungkinkan apakah titik Q-nya itu, ya, dengan angka-angka tentunya yang antara dari 3 meter sampai dengan 8 meter, ya, jaraknya, ya. Jadi pada jarak 3 sampai dengan 8 meter tentunya yang diperhitungkan tadi, ya. Nah, jadi kalau dari segi ketinggiannya itu dari 900 hingga sampai dengan 940 meter. Jadi perhitungannya itu artinya ya pada kisaran dari 900 sampai 940 meter, ya. Nah, itulah nanti hasil ketinggiannya karena antara P dan Q. P-nya 900, P-nya 900, O-nya 940. Berarti antara 900 sampai dengan 940 meter. Itulah yang diperhitungkan di situ, ya. Itu yang disebut dengan mencari tinggi kontur pada titik tertentu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Berikut yang ketiga adalah tentang kemiringan lereng, ya. Jadi suatu gunung, ya, suatu pegunungan memungkinkan untuk bisa diperhitungkan kemiringan lerengnya, ya. Biasanya kemiringan lereng itu bisa misalnya dinyatakan dengan persen, ya, bisa dinyatakan dengan derajat, ya, berapa derajat kemiringan lerengnya, ya, ataupun berapa persen kemiringan lerengnya bisa, ya, dengan satuan ukuran tersebut. Tetapi yang lebih banyak dinyatakan kalau yang sehari-hari tentunya ukuran derajat dia pada umumnya, ya. Nah, tapi di dalam ilmu geografi ini sering dinyatakan dengan kemiringan dalam persen, ya. Jadi di sini ditentukan rumus untuk menentukan kemiringan lerengnya adalah kemiringan lereng sama dengan beda tinggi per jarak sebenarnya dikali 100%, ya. Beda tinggi per jarak sebenarnya dikali 100%. Kalau diperhitungkan ke persen. Tetapi kalau diperhitungkan ke derajat nantinya, ya, maka kemiringan lerengnya adalah beda tinggi per jarak sebenarnya dikali 1 derajat. Ya, dikali 1 derajat, ya, kalau untuk satuan ukuran derajat. Tapi di sini karena yang diperhitungkan adalah dengan persen, maka kita kalikan dengan 100%, ya. Karena 100% itu tetap sama dengan 1 derajat, ya. 100% itu adalah 100 per 100. Itu namanya 100%, ya kan? Hasilnya 1, ya. Jadi tetap angka 1 di situ dikalikan dengan angka 1 tentunya, ya. Tapi karena di sini 100%, ya, 100% tentunya persennya itu merupakan satuan ukuran akhir nantinya, ya. Itu. Baik, jadi kemiringan lerengnya kita ulangi, rumusnya adalah beda tinggi per jarak sebenarnya dikali 100%, ya. Itulah rumus untuk perhitungan daripada persentase kemiringannya, ya. Nah, jadi misalnya suatu contoh soal diketahui titik kontur X, ya, titik kontur X berketinggian 335 meter, ya. Kemudian titik kontur Y berketinggian 235 meter, ya. Jarak antara kontur X ke Y pada peta dengan skala 1/50.000 adalah 4 cm. Berapa persenkah kemiringan X dan KY? Ya, berapa persenkah kemiringan X ke Y? Maka jawabnya, ya, yang pertama kita cari dulu dari beda tingginya, ya, beda tinggi ataupun beda tingginya ini samalah itu tadi dengan kontur intervalnya, ya, berapa selisih ketinggiannya. Jadi selisih ketinggian antara X ke Y yaitu dari 335 meter, ya, dikurang 235 meter, maka hasilnya tentunya adalah 100 meter, ya. Nah, 100 meter itu, ya, kita rubahlah itu ke sentimeter. Karena nantinya satuan ukuran yang digunakan dalam perhitungannya itu adalah ukuran daripada sentimeter, ya. Dan akhirnya nanti baru ke persen, ya.
Nah, jadi setelah kita perhitungkan ya, beda tinggi X ke Y tadi adalah 100 meter, maka dari 100 meter ini tadi kita rubah ke cm, ya berarti 100 dikali 100, maka hasilnya adalah 10.000 cm. Maka jarak X ke Y pada peta, ya, X ke Y pada peta tadi adalah 4 cm, maka jarak sebenarnya adalah 4 dikali 50.000, ya. 4 dikali 50.000, ya. 4 kali 50.000 hasilnya adalah 200.000 cm, ya, 200.000 cm. Maka kemiringan lereng X ke Y adalah beda tinggi per jarak, ya, beda tinggi per jarak. Jadi beda tingginya adalah tadi adalah 10.000 cm, ya. Kemudian jarak sebenarnya adalah 200.000 cm, ya. Maka 10.000 per 200.000 dikali dengan 100%. Maka hasilnya dapatkan adalah 5%, ya. Baik, itulah tadi ya perhitungan daripada kemiringan lerengnya, ya. Jadi dengan contoh soal tersebut tentunya dengan angka-angka nanti yang berbeda, apabila Anda hafal rumusnya ini, beda tinggi per jarak sebenarnya dikali 100%, maka tentunya kemiringan lereng yang dicari tadi akan memungkinkan bisa didapatkan dengan benar, ya. Baik, saya kira demikian pembahasan kita tentang peta topografinya dengan berbagai macam perhitungan, terutama tadi ada 3 perhitungan. Pertama adalah perhitungkan tentang kontur interval dari garis kontur, ya, kontur intervalnya ataupun CI-nya. Kemudian memperhitungkan daripada tinggi kontur, ya. Kemudian yang ketiga dalam perhitungkan persentase kemiringan lerengnya. Nah, itulah tadi ada 3 jenis itu, ya, perhitungan-perhitungannya. Baik, untuk berikutnya silakanlah Anda jawab pertanyaan berikut. Pertama adalah, ya, apa yang disebut dengan garis kontur, ya. Tadi sudah diuraikan, dijabarkan, yang diharapkan Anda sudah bisa menuliskannya. Kemudian kedua, karakteristik garis kontur. Itu tadi sudah ada kita uraikan, jabarkan, ya. Ada 5 tadi, ya, karakteristik garis konturnya. Kemudian rumus, ya, rumus untuk mencari kontur interval ataupun CI-nya, ya, sudah dikemukakan tadi. Tinggi kontur apa rumusnya, persentase kemiringan lereng apa rumusnya, ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah soal untuk menerapkan daripada ketiga rumus tersebut, ya, ketiga rumus ini. Dari nomor 4 diketahui skala peta topografi 1:100.000, ya. Berapa beda tinggi antara kontur dalam peta tersebut? Nah, berarti beda tinggi kontur, beda tingginya yang disebutkan itu adalah kontur interval ataupun CI. CI dari peta 1:100.000 itu berapa? Ya, jadi masukkanlah rumusnya tadi, ya. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala, ya. Nah, kemudian berikutnya yang nomor kelima itu memperhitungkan ataupun mencari tinggi kontur TC, ya, suatu tempat. Nah, jarak antara kontur A ke kontur B pada peta 5 cm. Sedangkan jarak kontur B ke kontur C 3 cm. Titik kontur A ketinggiannya 50 meter, ya, dan titik kontur C ketinggiannya 25 meter, ya. Nah, skala petanya adalah 1/50.000, ya. Berapa ketinggian kontur B pada peta tersebut? Ya. Jadi untuk bisa lebih mudah menghitung ini, coba kamu gambarkan dulu dia dalam bentuk garis kontur dia, ya kan? Garis kontur, baru nanti, ya, gunakanlah rumusnya, ya. Rumus untuk mencari tinggi kontur pada titik tertentu, ya, ataupun yang cari sini tinggi kontur B. Nah, tinggi kontur B itu berapa? Maka hasilkan tadi ataupun diperhitungkan dengan menggunakan rumusnya, ya. Baik, berikut adalah nomor 6, ya. Diketahui titik kontur X berketinggian 225 meter dan titik Y berketinggian 125 meter. Jarak antara X dan Y pada peta
dengan skala 1/50.000 adalah 4 cm. Berapa persen kemiringan lerengnya? Ya, ini yang ketiga tadi. Ya, persentase kemiringan lereng. Ya, persentase kemiringan lereng. Ini yang diterapkan di sini di soal nomor 6. Untuk Anda bisa jawab itu. Ya, baik, saya kira itulah pembahasan kita untuk hari ini. Saya kira cukup sekian dan selamat siang.